di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dikatakan murid-murid itu disebut Kristen. Oh enggak, kita para rasul, Yesus tidak ada di situ. Kalian tak tahu malu menyatukan bahwasanya murid-murid Yesus itu adalah Kristen. Di Lukas 22:42, Yesus di Al-Qur'anmu kok kitab saya. apa ini diskusinya? Oke. Soalnya kalau yang roomnya Islam punya, saya nggak berani buka kamera. Karena kita tahu lah kalau yang roomnya Islam tuh ujung-ujungnya tuh apa ya? Nanti dicari muka orang ini, ya kan? Nah, kalau Kristen kan beda. Ya. Silakan Pak Bes, orang Kristen atau orang Kristen? Ya, saya Kristen. Oke, silakan. Mau bertanya apa, Pak? Saya ingin tanya tentang pandangan Agatha ya, yang mengatakan bahwa kenapa Islam takut maksudnya takut sama Kristen, ya kan? Itu Agatha bilang karena bukan takut, maksudnya tidak suka sama benci sama Kristen, maksudnya kan? Karena perbuatan orang Kristen tuh banyak yang saya tidak setuju pandangan Agatha itu. Maksudnya gimana? Banyak yang Karena memang tadi kejadian banyak yang ini yang menyinggung Islamnya, kata Agatha waktu itu. waktu kapan tuh? Orang Islam, sehingga orang itu benci sama Kristen. Nah, kalau Ini menurut saya bukan seperti itu. pernyataan saya waktu kapan ini, Pak? Itu lama sekali dah, itu sekitar bulan lalu ya, saya lupa dengan kapan itu. Ada pernyataan seperti itu di video kah atau di live-nya waktu itu. Kata Agatha, Apa pernyataannya tuh kayak gimana sih? kata Agatha tuh maka Kristen harus bersikap baik gitu kan. Jadi biar orang Islam tidak benci Kristen, kata Agatha gitu. Iya betul, orang Kristen memang harus baik, nggak boleh nggak baik. Soalnya kita ini minoritas, Pak. Kita nanti nafas saja nggak diizinin, Pak. Cemana lah, kita harus baik-baik emang sama orang itu. Betul. Iya, nanti kita nggak bisa ibadah, nanti kita nggak bisa mendirikan gereja. Ya memang harus kayak gitu, Pak. Itu satirnya saya gitu loh, Pak. Iya. Begini, kalau pandangan saya, meskipun orang Kristen sangat baik, tunjukin kebaikan, ya kan? Tapi karena sifat mereka memang begitu, Pak, Bu Agatha. Meskipun kita yang sudah diajarkan Tuhan Yesus, ya banyak hal. Kita itu harus yang lebih mengalah gitu loh terhadap orang yang tidak punya ajaran yang demikian gitu. Kenapa? Kita tidak bisa paksakan secara duniawi apa yang kita inginkan gitu, karena Tuhan Yesus nyuruh apa? Kita harus menyangkal diri. Kita nggak boleh menjadi sama seperti dunia ini gitu. Memang berat jadi orang Kristen itu, seberat itu, Pak. Dari dulu juga seperti itu kan, kita dipersekusi. Gereja itu dari dulu dianiaya, Pak. Sampai detik ini pun kita masih mengalami penganiayaan gitu. Jadi seperti apakah kita sebagai orang Kristen? Ya kita harus masuk ke dalam ajarannya Kristus. Nggak boleh enggak. Mungkin secara mata dunia itu tidak adil, tetapi biarkan Tuhan yang menegakkan keadilan itu atas kita. Itu maksud saya. Oh gitu ya. Meskipun udah dianiaya, kita tetap doain mereka yang telah Betul. Karena orang lain berdosa, jangan pula kita jadi pendosa juga kan gitu. Setuju nggak? Ajaran Yesus gitu. Jangan kita menjadi sama seperti mereka gitu, Pak. Memang berat jadi orang Kristen ini, Pak. Di mana-mana emang harus seperti itu. Makanya ada tertulis di mana waktu Tuhan Yesus mengatakan, ketika pipi kananmu ditampal, maka berikan juga pipi kirimu ya. Nah, tapi di saat itu juga orang yang mendengar di situ di kerumunan langsung menampal Tuhan Yesus ya waktu itu ya. Nah, sehingga Tuhan Yesus bertanya kepada orang tersebut, apa sebab sehingga Tuhan Yesus ditampar kan, katanya ya.
Nah, itu menurut Agatha itu ajarannya bertentangan nggak dari yang disampaikan, mengatakan ketika ditampar pipi kanan berikan pipi kiri kan, tetapi tidak bertentangan karena itu ajaran Yesus kepada manusia, kepada orang-orang. Sementara Yesus tidak punya dosa, apakah alasan dia ditampar? Itu tidak bertentangan, justru sejalan gitu. Seperti iya. Jadi, karena pandangan manusia kan dari omongan Tuhan Yesus ketika ditampar pipi kanan berikan pipi kiri kan, sehingga ada satu orang yang berusaha untuk tampar pipi kanan, dikiranya akan diberikan pipi kirinya begitu. Bukan, itu konteksnya ketika Yesus ditampar itu beda dengan waktu dia mengajar. Itu beda konteks. Oh, beda. Tidak bertentangan, tapi kita tak harus tahu konteksnya apa, timelinenya itu seperti apa gitu. Tuhan memang mengajarkan kita demikian supaya apa? Supaya tercipta kedamaian. Kalau kita ditampar pipi kirinya, kita balas juga menampar, sampai kapan selesai? Nah, maksud Tuhan Yesus itu adalah biar perseteruan itu berakhir gitu loh. Dengan jalan demikian, kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak membalasnya. Artinya apa? Memberikan kesempatan untuk orang itu berpikir bahwa yang dia lakukan salah. Tujuan Yesus itu menjaga kedamaian dunia ini. Coba kalau satu ditampar, tampar lagi, sampai Maranatha Yesus datang untuk menghakimi, nggak selesai kan tampar-tamparannya kan? Nah, seperti itu. Jadinya. Iya, makanya Yesus mengajarkan kita itu untuk berdamai dengan semua orang. Itu tujuannya Yesus. Agar kita berdamai. Itu bahasa kiasan ya. Bukan bahasa kiasan, maknanya pun demikian. Selain kiasan, maknanya juga demikian secara harafiah. Betul. Karena itu juga udah pernah terjadi ya. Karena itu juga udah pernah terjadi dengan kita, dan baru kemarin tuh dirusakin yang lagi retreat itu hanya malah dikasih 100 juta, malah disumbangkan. Nah, itu adalah wujud dari tampar pipi kiri, berikan juga pipi kanan. Gitu. Oh, gitu ya. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir kan tidak adil ya. Udah kita punya rumah dirusakin, ya kan? Tapi uang yang dikumpulkan secara hukum dunia itu tidak adil. Tetapi bagi Kristus, supaya kedamaian itu terjadi, kita disuruh berdiam diri, karena nanti keadilan itu Tuhan Yesus yang akan melakukannya di akhir zaman. Gitu. Dan ingat ya, Tuhan kita itu pemaaf. Tuhan Yesus itu memberikan kesempatan untuk orang lain bertobat. Karena Yesus itu bukan menjadi hakim yang tidak menaruh belas kasihan terhadap manusia. Dia juga menaruh belas kasihan. Jadi Tuhan Yesus itu menantikan setiap orang itu bertobat. Coba Pak, dengan jalan demikian, tidakkah mereka jadi berpikir? Dan orang-orang itu jadi berpikir gini, oh iya ya, ajarannya Kristen ini benar ya. Bahkan membawa orang jadi masuk Kristen loh dari situ. Serius. Itu adalah wujud dari ajaran Kristus. Makanya kenapa kita harus memberitakan Injil. Injil itu adalah apa yang dia ajarkan kepada kita. Dengan cara seperti itu orang-orang dan dunia melihat, oh ternyata ajaran Yesus ini seperti ini baiknya, kasihnya. Akhirnya apa? Yang tadinya tidak Kristen menjadi Kristen. Itu maksud Tuhan Yesus itu adalah. Tapi caranya menurut saya sih kurang tepat sih, gua kata, karena uang yang 100 juta lebih itu malah disumbangkan ke masjid, pembangunan masjid kan. Sedangkan kita tahu pembangunan sumbangan itu untuk membangun masjid makin ramai orang yang datang ke masjid jadinya kan. Nah, sedangkan kita tidak tahu masalah. itu ajaran mereka kan gini Pak, karena tolok ukur kita orang Kristen itu bukan tentang benda-benda yang ada di dunia ini ya, bukan tentang bangunan ya. Kalaupun ramai orang yang ke sana sekarang, gini Pak, tidakkah orang itu punya hati nurani sehingga melihat ajaran demikian itu baik atau tidak? Setiap orang itu punya akal Pak, gitu. Dan setiap orang itu punya pilihan, punya kebebasan untuk memeluk agama. Kita di dalam iman Kristen tidak boleh memaksa, gitu. Karena Tuhan itu memang menciptakan manusia itu punya free will kan,
punya kehendak bebas. Ya, Dia mau percaya kepada Kristus pasti masuk surga. Tidak percaya ya tidak akan selamat, kan gitu. Tuhan Yesus pernah nggak maksa-maksa? Enggak. Tapi setiap manusia, inilah keadilan Tuhan. Setiap manusia diberikan akal budi, gitu kan. Jadi kalau dia memang percaya sama Yesus, pasti dia masuk surga. Karena Yesus itu datang dan naik ke surga, gitu kan. Datang dari surga dan kembali ke surga, gitu. Tapi orang-orang kan akan menilai itu, gitu. Tuhan Yesus itu sama seperti di zaman Adam. Bapak tahu Adam memangnya dipaksa untuk tidak berdosa. Kan Tuhan memberikan kebebasan. Dia jatuh ke dalam dosa pun Tuhan yang mengampuni. Iya gitu. Jadi makanya kita juga tidak boleh melepaskan fakta bahwa kodrat manusia itu bebas memilih. Gitu. Jadi orang mau beragama apa itu bebas. Berarti saya salah ya waktu saya komentar di video tentang sumbangan uang 100 juta tuh ke masjid kan. Saya kan komentarnya ke video tersebut, saya bilang harapanmu sia-sia terhadap mereka yang buta hati, saya bilang. Jadi maksudnya tuh bukan harapan, saya komentarnya tuh bilangnya sampai mengatakan bodoh gitu kan. Saya bilang bodoh sekali, saya bilang kan. Katanya diberikan ke masjid yang malah membuat mereka makin ramai ke masjid, maksud saya. Ya, itu enggak. Jadi walaupun tanggapan Bapak itu sepertinya terkesan kok kita bodoh gitu. Memang kita harus bodoh di hadapan Tuhan. Itulah perintah Tuhan. Karena kalau kita disebut pintar di hadapan manusia, itu sia-sia. Lebih bagus kita itu bodoh di hadapan Tuhan. Maksudnya gitu. Paham nggak? Kita itu nggak boleh lebih pintar daripada Tuhan. Menurut Tuhan itu benar. Kalau kita jadi bodoh, tidak boleh manusia itu menjadi pintar. Karena kalau manusia menjadi pintar, dia akan menjadi sama seperti Allah. Iya, dia akan menjadi antikris 666 itu. Manusia yang ingin seperti Allah. Makanya kita manusia nggak boleh diajarkan merasa pintar terus. Berarti harus bodoh ya. Ada lagi? Buat kata. Ya, bodoh di hadapan Tuhan, bodoh di hadapan Tuhan. Gitu. Kalau di hadapan manusia? Di hadapan manusia kita boleh bijaksana, bukan pintar dikatakan bijak. Gitu. Karena gini Pak, karena menurut Bapak mungkin pintar ya, bodoh ya kalau misalnya udah dikasih uang direlakan untuk yang lain gitu. Tapi Bapak memikirkan nggak jangka panjangnya atau dampak yang lebih dari yang Bapak pandang? Apa? Orang Kristen semakin dikasih itu yang kita mau lihat itu adalah kedepannya. Saat itu mungkin Anda bilang ya, bodoh itu, udah dikasih uang malah diberikan kepada mereka. Sebenarnya itu bagus. Kenapa? Orang-orang dan dunia akan melihat, oh ternyata mereka itu baik. Dan mereka akhirnya menjadi baik kepada kita. Itu nilai plusnya itu harus dipikirkan sampai ke sana. Berarti kerusakan bangunan yang dihancurkan villa itu dilerakan aja menurut Agatha ya? Yang dirusakin itu. Bukan direlakan, tapi kita memaafkan gitu loh. Bukan direlakan. Ya? Memaafkan. Nah, karena gini Pak, Tuhan itu nggak pernah nggak ngasih rezeki kepada kita. Itu satu. Yang kedua, itu memang bukan hak kita, uang itu bukan hak kita. Kalau kita menderita kerugian, itu memang sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia gitu. Manusia ini nggak mungkin Pak untung selama-lamanya, pasti ada ruginya gitu. Tapi itu jangan pernah diperhitungkan gitu, karena Tuhan itu kan menyediakan. Setuju dong? Kalau Tuhan itu memberikan jalan dari manapun. Jadi walau menurut Bapak itu rugi memberikan itu, tapi tidak menurut Tuhan. Karena saya punya saya punya pengalaman terhadap orang-orang mereka selalu merugikan saya dalam segi banyak hal yang mereka buat, sehingga saya menjadi kesal dan sulit untuk memaafkan mereka jadinya, karena begitu banyaknya kerugian yang saya dapatkan dari orang-orang seperti mereka, terutama yang KTP Islam. Jadi, kita tidak boleh merasa kesal sih Pak, kita harus mengampuni gitu, karena kita juga sering jatuh ke dalam dosa dan membuat Tuhan kita kesal. Kita pernah nggak berpikir demikian?
Kita suka jarang menghabiskan waktu tidak dengan Tuhan, tetapi dengan dunia gitu. Tuhan juga mungkin kesal, tapi ketika kita minta ampun, Tuhan mengampuni. Sama seperti ketika Yesus mengajarkan kepada seorang hamba yang punya banyak utang, karena belas kasihan Tuhan Yesus, dihapuskan hutangnya. Terus hamba yang sudah diampuni itu, ternyata ada orang yang berhutang kepadanya, dan dia tidak berbelas kasihan sama seperti Kristus. Apa yang terjadi? Dia dihukum. Nah, kita juga demikian. Kita juga sering membuat Tuhan kesal, tapi Tuhan tetap memaafkan kita, ya kan? Nah, kita jangan juga menjadi kesal terhadap orang. Itu Tuhan Yesus itu ajarannya luar biasa. Dia melihat jauh ke depan dan paham gitu. Saya cuman ambil satu ayat yang paling utama sih. Kasihilah musuhmu dan doakan bagi mereka yang menganiaya. Ini ajaran yang menurut manusia ini sangat tidak masuk akal ya. Karena udah dianiaya malah kita yang doain mereka kan. Kalau dinalar ya secara logika itu tidak masuk akal ya kata saya. Oke. Kalau Bapak bilang secara logika, kalau Bapak bilang secara logika tidak dinalar, gini, Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang yang mati, betul? Tuhan Yesus bisa memberikan mata bagi yang nggak punya mata, lumpuh disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan. Kalau secara ekonomi rugi nggak? Rugi nggak Tuhan melakukan itu? Enggak kan? Kalau kita rugi sih karena dia betul. Kita kalau misalnya pun kehilangan, ya, kalau kita merasa dirugikan, Tuhan itu kan akan mengganti itu gitu loh. Tuhan itu nanti akan menggantinya. Jadi kita jangan pernah merasa rugi. Kita dianiaya, toh nanti Tuhan bisa pulihkan kan? Betul nggak? Karena Tuhan sanggup untuk itu gitu loh. Cuman kita harus sabar nak, sabar itu maksud Tuhan. Jadi nggak usah khawatir akan apapun di dunia ini, akan tubuhmu. Maka kata Yesus juga apa? Kalau memang matamu menyesatkan, cungkil matamu, lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan surga dengan mata sebelah daripada secara utuh kamu dilemparkan ke neraka. Kenapa? Kalau matamu cuma sebelah, di surga nanti bisa dipulihkan Tuhan. Jangan pikir kerugian di dunia ini. Itu pikirkan. Tuhan sanggup memulihkan, yang mati aja bisa bangkit, apalagi cuman itu. Karena gini, Yako ya, tujuan kita hidup di dunia ini adalah memperbaharui kodrat kita. Kodrat manusia itu apa sih? Kodrat manusia itu sejak semula itu adalah baik. Nah, sekarang kita berbuat tidak baik. Berarti apa? Kita sudah rusak kodratnya. Makanya kita itu dipaksa untuk menahan itu semua tekanan dosa itu di dalam diri kita, supaya apa? Kodrat kita itu diperbaharui. Dengan jalan demikian, maka kita akan mencapai kesatuan dengan Allah. Gitu. Ajaran Yesus itu seperti itu. Kamu jangan pikirkan dunia ini. Mau seberapa pun rugimu, ya, Tuhan gantikan itu nanti ratusan kali lipat, kan di Alkitab dikatakan kan? Itu kan akan ditambahkan itu 100 kali lipat. Jadi kita itu berharap pada janjinya Tuhan Yesus yang sudah Dia genapi gitu loh. Jadi kita jangan berfokus kepada dunia ini. Jangan fokus kita kepada untung rugi, tetapi memberikan kebaikan, berarti bagi orang lain. Itulah jadi poin utama kita. Benar di hadapan Tuhan itu adalah poin untuk kita. Gitu, Pak. Itu tujuan kita. Makanya kenapa kita percaya Yesus. Ajaran Yesus ini memang melampaui akal dan budi kita. Maka kenapa demikian? Karena itu memang kodrat kita, Pak. Kodrat kita itu baik. Kodrat kita itu bukan berbuat dosa, bukan untuk iri, bukan untuk merasa rugi. Karena apa? Nanti kita inilah yang empunya kerajaan sorga. Kan kata dia, Yesus gitu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah yang kamu, karena kamu dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat kepadamu. Kita ini nanti akan jadi orang berbahagia. Jadi jangan pikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Gitu. Karena Kristus itu memang dari sorga dan Dia tidak mengajarkan hal-hal yang bersifat dunia. Itu aja kok. Andai kita mengerti maksud Tuhan demikian, mungkin kita semua akan mencapai kesatuan iman di sini. Gitu kok. Jadi kita jangan memikirkan untung, rugi. Justru kita itu hidup memang untuk berbagi untuk orang lain.
mengasihi orang lain. Gitu. Ya, ini soalnya banyak pengalaman yang saya alami. Salah satu ketika terjadi kecelakaan motor, padahal yang salah itu yang menabrak itu. Ini gimana ini kalau dari segi keadilan menurut Agatha? Kurang Yang ditolong jelas. malah orang yang nabrak saya. Kurang jelas suaranya tadi terputus-putus kok. Ya, ini saya mengalami kecelakaan, pernah ditabrak motor sama orang, ya kan? Tetapi yang ditolong itu orang mereka sendiri, yang saya yang kena tabrak malah ditinggalkan. Nah, kira-kira keadilannya dari mana? Boleh dibantu jelaskan? Kalau Bapak memang dapat pengalaman demikian, artinya gini Pak, artinya Bapak kuat, Bapak tidak perlu bantuan orang lain. Itu aja, positif thinking aja. Kalau saya tidak ditolong, walaupun demikian keadaan saya, artinya apa? Bapak sanggup untuk itu, menanggung itu. Itu kerennya Bapak, justru itu nilai plus. Jangan dianggap mata dunia, Bapak itu kasihan nggak ditolong gitu, nggak adil gitu, tidak. Nilai plusnya adalah karena kamu lebih kuat daripada mereka. Mereka menolong orang yang menabrak itu karena itu adalah yang lemah. Tetapi Bapak Karena yang menabrak itu pemakai kerudung, dan mereka pikir itu kan sesama umat mereka. Begitu. Iya, nggak Jadi, apa-apa. Itu dalam agama mereka kan memang ada hukum demikian, menolong yang sesamanya dulu baru orang lain. Nggak apa-apa, kita hargai itu dan kita hormati itu. Tetapi yang kita timbulkan di dalam hati kita adalah, oh, ini kok nggak ditolong padahal saya korban, artinya Anda kuat. Jadi positif thinking aja. Kalau Anda berpikir demikian, maka nggak akan ada kepahitan, Anda akan mengampuni. Malahan saya yang dituduh nabrak orang yang nabrak saya malah. Gak apa-apa, Jadi, nanti kan bisa mengajukan istilahnya bukti, ada ini CCTV gitu. Nanti kita Bapak tinggal membela aja gitu. Seperti itu. Gak apa-apa, yang penting kita jangan pernah punya kepahitan. Kita nggak boleh dendam terhadap siapapun, karena itu memang tidak diajarkan Tuhan Yesus. Itu memang kita maklumin aja, memang demikian ini mereka gitu. Ya apa-apa, yang kita yang waras mengalah lah, istilahnya gitulah kan. Ya kok, semangat ya kok gitu. Lepaskan saya lihat ini, pengampunan. Ya, lepaskan pengampunan supaya saya kita lihat Kristen termasuk, gimana? karena saya lihat ini Kristen termasuk yang paling sabar sih di kelakuan mereka, terutama ketika kita lagi mau kerja, tahu-tahu jalan besar ditutupnya kan. Nah, itu seolah-olah itu jalan besar milik mereka begitu. Nah, jadi Nah, banyak hal sih yang bikin saya sabar kesal aja. sama mereka. Kita sabar-sabar aja. Itu aja yang bisa saya katakan. Kita sabar dan melepaskan pengampunan. Gitu ya. Dan jujur saja ya, pajak dari seluruh masyarakat Indonesia ini, pajaknya justru banyak yang dipakai untuk pembangunan yang tidak bermanfaat, ya kan? Itu pajak kan bukan hanya umat mereka yang bayar pajak, tapi di pajaknya itu malah lagi kan untuk pembangunan hal-hal yang seperti pembangunan masjid, maaf saya sebutkan aja. Jadi Gini ya kok ya, biar itu menjadi bagian mereka. Yang penting jangan kita. Mau mereka seperti apapun, Tuhan itu tidak pernah tutup mata atas apa yang mereka lakukan, ketidakadilan itu. Nanti mereka akan menerima hukuman atas itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita jangan panas hati, kita tetap mengampuni, positive thinking aja. Ini adalah cara Tuhan untuk kita lebih sabar. Gitu aja kok. Ya, kita tidak masuk di ranah itu karena itu bukan ini kita, tapi yang bisa kita lakukan adalah jangan kita menjadi sama seperti mereka. Itu aja. Gitu ya kok ya. Diampuni aja, dimaafkan. terima kasih masanya. Iya. Oke. Halo Koko. Tinggalkan like-nya ya, makasih ya. Wah, sama-sama, Tuhan berkati Koko. Sehat selalu. Shalom. Iya. Halo Alexander. Silakan. Ya, silakan dibuka
kameranya Pak Alexander. Ya, silakan Pak Alexander, Islam atau Kristen Pak? Itu ke-mute Pak, ke-mute itunya, dibuka dulu mute-nya. Islam lah. Islam. Ya, silakan. Kalau Islam kan diakui Tuhannya, kalau Kristen kan nggak diakui Yesus, Kak. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Mau nanya, apakah betul Alkitab itu punya Kristen, Kakak? Betul. Betul. Di mana datanya, Kak? Di dalam Bible bahwasanya ini punya Kristen? Ada datanya, Kakak? Saya kan baru belajar nih kan. Saya kan pendatang baru. Apakah ada ya di dalam Bible itu dikatakan kitab ini punya Kristen gitu loh? Nggak Hah? ada, karena Alkitab saya bukan seperti omongan Anda. Oh, berarti kalian mengambil gitu ya? Berarti kalian mengambil kitabnya orang lain begitu? Kira-kira punya siapa? Ada yang tahu Alkitab Punya kami Israel, punya orang Bani Ada Israel. dalilnya yang mengatakan Alkitab punya Israel? Aku datang untuk domo-domo. Udah Pak, nggak ada dalilnya Alkitab kami punya Israel, nggak ada. Dalilnya, kalau nggak ada dalilnya jangan. Dan gini ya Pak ya, bukan kitabmu juga yang diambil, kenapa kau sibuk? Sedikitlah. Kamu nggak punya kitab, tapi kamu sibuk ngurusin kitab orang. Gitu ya, datang-datang kok kayak gitu, bikin malu. Anda yang malu, Anda mempermalukan diri Anda. Kenapa? Anda aja nggak punya ini kok data. Nggak usah Pak, nggak usah aneh-aneh di room saya, dan jangan kesurupan. Gitu ya, kamu dari tadi typingannya udah tahu saya, typingannya kotor semuanya. Mana dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya udah nggak usah bicara di sini. Lagian Anda ya, Anda itu siapa? Orang luar, nggak punya juga kitab kami. Malu, Kik, nggak malu saya. Naik lagi aja Pak, kalau Bapak nggak malu nggak apa-apa. Boleh, naik sekali lagi. Saya pastikan Anda yang malu sekali ini. Silakan, kalau berani naik Pak. Saya mau tanya satu hal. Silakan. Oke. Silakan buka kameranya, Pak. Kenapa kok ketakutan? Silakan buka kameranya dulu. Oke. Di mute itu Pak, dibuka mute-nya dulu. Kenapa di mute aja main di sini? Kenapa? Anda yang punya kitab Israel, saya tanya. Oke ya. Kata Yesus, aku datang hanya untuk dari domba-domba yang tersesat dari Bani Israel, bukan untuk Kristen. Tidak ada di dalam Bible, ya kan? Tidak ada di dalam Bible Yesus datang untuk Kristen. Ada. Tidak ada. Lagi ada, saya tunjukkan boleh. Iya, tunjukkan. Boleh. Tunjukkan pakai data. Di mana Yesus mengatakan gini di dalam Yohanes 10, diam Kristen dulu. ya? Ada lagi. Ya. Astaga Tuhan. Nih. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dikatakan murid-murid itu disebut Kristen. Bapak pernah tahu? Itu yang ngomong Yesus atau bukan? Oke, ini ya Pak ya. Ya, itu yang ngomong Yesus atau bukan? Murid Yesus, Lukas. Iya, yang ditanya apakah Yesus pernah berkata Kristen itu adalah pengikutku? Ada, Ya, di mana? Di mana Yesus Pak. mengatakan itu? Matius 28 ayat 19. Dengarkan Iya. baik-baik. Iya, silakan. Pergi kepada Rasul, dia menyebut, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid itu Ada kata disebut Kristen di situ? Ada dong. Ada kata Kristen di situ? 11. Sabar Pak, Anda tukang ini ya Pak ya. Sebentar ya. Sabar Pak, nanti Anda saya tanya balik, jangan lari ya. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dikatakan murid-murid itu pertama kali di Antioquia disebut Kristen. Berarti murid Yesus yang pertama itu disebut Kristen. Lalu Yesus menyuruh murid pertama itu memuridkan yang lain. Berarti murid yang lain menjadi Kristen karena para rasul. Sekarang Anda Udah bisa gantian ngomongnya? Oke, saya ngomong gantian ya. Oke, saya ngomong gantian ya. Oh, aku nggak boleh ngomong di sini. Sudah saya jawab. Oh enggak, kitab Rasul Yesus tidak ada di situ. Kalian tak tahu malu menyatukan bahwasanya murid-murid Yesus itu adalah Kristen. Yesus selama hidup, kisah para Rasul Yesus tidak ada loh. Yesus belum ada, dia sudah mati. Aduh, Pak udah bangkit Waktu. Pak, jangan lupa. Ya ampun, bangkit apanya yang bangkit? Kau jangan kau sama lain bisa putih-putih itu. Sekarang saya tanya, Bapak bisa buktikan dia tidak bangkit? Mana Bukti saat makamnya ini dan nggak mana ada. mayatnya? Buktinya saat Mana ini sampai makamnya sini dan nggak mana ada. mayatnya? Jadi Pak, jangan berisik.
Jangan berisik di sini iman saya. Tadi mute ini. Kenapa Iya, di diam mute? dulu. Dengar dulu. Bapak di dalam Ah. rukun iman Anda beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, betul? Oh, lompat-lompat nih. Kita lompat-lompat Enggak, diskusinya. Ini Jadi bicara kitab. Ini kita bicara kitab. Iya. Sama Tadi nggak terbukti ya? tadi nggak terbukti ya Yesus Di tidak dalam Kristen ya? rukun iman Anda, gantian pertanyaan saya. Ya, aku Pertanyaan bilang Anda sudah saya jawab. Di dalam rukun Oh. iman Anda beriman kepada kitab-kitab Lah, lain. Kitab Injil punya siapa saya tanya? Punya Isa, bukan punya Kristen. Oke, Isa orang apa? Bukan Isa orang punya Islam Kristen. tidak? Isa Hah? orang Islam tidak? Islam dan dia bukan Isa Kristen. dalilnya Isa beragama Dia Islam. Esa. Oke, saya ngomong ya. Dalilnya Isa beragama Islam. Jangan ngomong Esa, Pak. Lah, masa kau bertanya aku di buktiin. Masa Isa kau bertanya beragama. aku di mute? Oke. Di Lukas 22:42, Di Yesus Al-Qur'anmu, di Al-Qur'anmu kok kitab saya. apa nih diskusinya? Mana ada? Kamu bilang Isa beragama Islam, jangan bawa kitab saya. Dalilnya masa kitab saya? Kamu nggak punya data, malu dong. Kamu pikirkan. Kalau dikatakan Isa beragama Islam, dalilnya mana dia beragama Islam? Cari di kitabmu, di kitab saya nggak ada beragama Islam. Agama Islam sendiri nggak ada di kitab saya, jauh. Nih, jangan kau bawa Lukas. Emang Lukasnya ini Rasul Tuhan. Ini enggak? Kamu naik sekali lagi. Kalau kamu bawa Lukas, kamu malu. Ya? Kalau kamu bawa Lukas, saya tanya kamu, apakah Lukas itu adalah nabi kamu? Masa bawa data Lukas? Mikir, Pak. Cari di kitabmu. Saya tanya kamu, nanti selesai kamu di sini. Kau diskusi ini kayak anak kecil loh. Apa? Tadi kau tanya- Kamu lebih kayak anak kecil. Tadi Mana kau ada tadi kamu? tanya tentang Yesus, iya kan? Mana Isa beragama Islam? Bisa nggak kamu? Ya buktiin? jelas, Mana dalilnya? jelas Isa itu Esa Tuhannya. Dalil Isa Esa Tuhan. Iya, dia menuhankan Tuhan yang satu. Berarti Tuhan. Saya tanya, di mana Isa beragama Islam? Tunjukkan di tunjukkan dulu mana Yesus kenal Kristen Isa loh. beragama Islam. Tadi belum selesai loh satu-satu loh. Dalilnya Tunjukkan dulu di Isa mana beragama Islam. Yesus kenal Kristen. Tunjukkan. Di mana dalilnya? Di mana Isa Yesus beragama kenal Islam? Kristen. Itu belum selesai loh. Udah, turun kau. Murid Yesus itu Kristen. Di mana itu dalil? Bot. Kamu malu. Kenapa dia lari ke sana? Karena dia malu. Bawa Lukas, dia malu. Nabinya nggak ada yang bernama Lukas. Ih, malu. Aku ditanya. Orang jelas Yesus mengenal murid-muridnya. Itu tadi jawaban saya, Dek. Malu kau, Dek. Besok kasih dalilnya dia beragama Islam. Kalau nggak bisa kau tunjukkan, kau mau bawa Lukas, kau lebih malu. Kenapa? Lukas itu bukan nabi kau. Malu. Kamu ketahuan bohong. Itu ya teman-teman. Kalau ada yang nanya ya, di mana Yesus mengenal Kristen? Kenal kali dia. Murid-murid itu disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Murid-murid itu siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Itu semua kenal Yesus. Kristen. Itu. Onek. Kau. Yesus nggak kenal Kristen. Udahlah. Kalau dia nggak kenal kami kenal dia. Mau apa kau? Kasihan kau bawa Lukas. Tuh, kau renungkan aja itu ya. Di mana Isa mengaku beragama Islam? Kau cari itu. Jangan kau bawa Lukas. Lukas itu bukan rasul kau. Kitab kami itu jangan kau bawa. Di awal tadi kau bilang itu kitabnya Israel. Rasul Lukas itu orang Israel. Mau apa lo? Kitabnya orang Israel. Ya rasul itu orang Israel. Kami dimuridkan sama rasul. Ya kami pakai kitabnya rasul lah. Itu udah jelas. Itu no debat, no kecrot. Kau orang Indonesia sejak kapan jadi Arab? Ya jangan tipu-tipu kau di sini. Malu kau, malu. Gak tahu malu. Mana? Di mana Yesus mengatakan
Kristen pengikutku. Coba ditunjukkan. Coba tunjukkan. Matius 28 ayat 9 tadi udah saya jawab. Coba tulisan. Mana tulisan Kristen itu? Ada tulisan Kristen di situ? Oke, ini Yesus berkata, aku Yesus, ya, pergilah Lukas, Petrus, semuanya jadikan semua bangsa muridku. Ada tulisan Kristen di situ? Dan ajarlah mereka. Semua bangsa ini dijadikan Kristen melalui rasul. Ada tulisan Kristen di situ? Ada tulisan Kristen di situ? Ada. Mana? Di Matius tadi mana tulisan Kristen? Mana? Nih. Kisah Nanti para kau rasul, apakah tunjukkan Yesus ya. sudah, apakah waktu itu Yesus sudah masih ada? Kenapa lompat-lompat? Oke. Kenapa? Kamu lulusan mana? Takut lawan aku, Ki. Tuhan kan Ki Kamu gitu loh. lulusan SMA? Lulusan SMA? Iya. Waktu SMA di mana? kitab rasul itu apakah Kamu Yesus di masih ada? SMA mana? Saya tanya, kamu Aku sekolah tamat. nggak? Kau ya SMA. sekolah. Kamu SMA mana? Di SMA Lompat mana? loh. Kamu SMA Tadi mana? kau bilang tentang Matius, lah di kitab para rasul. Di kitab para rasul, Yesus sudah mati loh. Dia bangkit. Bagaimana kau mengaku-ngaku kalau itu pengikut Yesus, sedangkan kamu Yesus sekolah? sudah mati? Saya tanya Pak, Bagaimana? kamu sekolah nggak Pak? Apa hubungan sekolah? Kamu beragama Islam nggak sih? Ya, Islam diakui Oke, Tuhan. beragama Islam Kristen diajarkan tak adab? diakui loh. Di Diadab lah. agama Islam diajarin Buktinya kan adab. kau ngomong aku diam loh. Itu ada Ya, waktu. diajarin adab. Kau ngomong aku diam, ketika aku ngomong kau ngomong. Siapa yang nggak punya adab? Oke, Anda Siapa yang diajarin punya adab? adab. Ketika kau ngomong aku diam, kenapa waktu aku ngomong kau ngomong? Apakah aku punya adab? Mana yang nggak punya adab di antara kita? Apakah ketika kau ngomong aku diam, atau aku lagi ngomong kau ngomong juga? Mana yang nggak punya adab? Coba. Sudah? Oke, saya jelaskan dulu. Ya. Oh, lanjut Tadi lagi. oke. Di waktu Kristen ini ada di Antioquia. Kristen ada setelah Yesus tidak ada. Ya kan? Jadi, selama hidup Yesus, dia tidak pernah mengatakan tentang Kristen. Di Antioquia ini, mereka yang mengaku-ngaku Kristen ini artinya pengikut Yesus. Tapi Yesus tak pernah mengatakan bahwasanya Kristen itu adalah pengikutku. Kalau kau bawa dari kitab Rasul, itu Yesus sudah tidak ada di situ. Yesus sudah mati. Jangan kau bodoh-bodohi dom yang nggak berkualitas ini. Udah? Gitu loh. Udah silakan. Oke. Sekarang saya tanya, agama Islam itu ada tahun berapa? Apakah sudah ada agama Islam setelah nabimu mati? Dijawab. Udah. Agama Islam itu apakah sudah ada di zaman nabimu? Kau harus menjelaskan bahwa sudah ada agama Islam sebelum nabimu mati. Silakan. Islam itu ya Pakai dalil sudah ya. ada. Pakai dalil. Iya, Islam itu sudah ada ya sebelum Nabi Muhammad ada. Karena Islam itu tauhid. Agama sebelumnya juga tauhid. Ya. Allah mengatakan agama dia adalah tauhid. Sebelum ada Nabi Muhammad sudah Gimana ada dalilnya nama Allah Islam. mau mengaku beragama tauhid? Gimana dalilnya? Allah mau beragama tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Mana kata ahad. tauhidnya? Mana kata tauhidnya? Allah itu ya ada dalam Quran. Ya kalau nggak ada lu ngomong kosong. Iya, Esa. Sekarang Esa. saya tanya Anda. Oke, sekarang saya tanya Anda. Anda nggak bisa jawab nggak apa-apa. Saya Kok tanya, siap? Anda sekolah di mana? Qul huwallahu Anda ahad itu sekolah di jawabannya. mana? Ya, oke. Di It's surat okay. Al-Ikhlas Saya itu terima. jawabannya loh. Oke, Jawabannya nggak itu di apa-apa. Ini Al-Ikhlas. kualitas Anda saya bertanya hargai. lagi, nggak gantian. Oke. Sekarang saya tanya Anda ya. Oh, bertanya lagi. Anda bertanya sekolah. lagi nih. Anda lulusan SMA bukan? Anda lulus SMA nggak? Iya, terus Oke. Ada nggak? SMA mana? SMA mana Anda? SMA swasta. Ya, nama SMA-nya. Yang tuh apa kau mau ngapain kau ngasih Ada duit? nggak? Ada nggak di tak dalam berkualitas ijazahmu pertanyaan kau. kamu adalah warga SMA swasta yang kamu bilang? Saya tanya. Warga apa? Itu Ada sekolah. nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya kamu itu sekolah di SMA swasta? Ada nggak dalilnya? Ada di dalam ijazah itu. Mana? Iya Coba kan? tunjukkan. Ya, Mana ijazah itu tunjukkan? ijazah itu membuktikan kalau aku pernah sekolah di tempat itu. Ijazah, ada pembuktian dari ijazah itu. Sedangkan kau, di mana pembuktian Yesus kenal Kristen? Kalau memang kamu punya ijazah, sekarang saya tanya, mana dalil bertanya yang lagi. mengatakan Isa beragama Islam? Saya mau ke situ. Kan
katanya butuh ada data, ada ijazahnya ya kan. Sekarang saya kenapa ke sana? Saya mau kasih tahu kamu, di mana Isa mengaku dia Islam. Oke, Isa dia bertuhan apa? Tauhid atau 3? Saya nggak nanya itu. Saya Ya, dia kemana tanya nih? Isa beragama Islam itu mana? Ada nggak ijazahnya? Isa dia bertuhan tauhid, Islam Saya nggak tauhid. nanya tauhid. Kalau Apakah tauhid Kristen artinya Islam? 3 loh. Sabar, Kristen sabar. 3 loh. Apakah Islam artinya tauhid? Apakah Islam artinya tauhid? Berserah diri. Saya tanya, apakah Islam artinya tauhid? Tauhid artinya apa? Dalam pengajarannya, Ini tauhid itu artinya artinya apa? satu. Tauhid itu artinya satu, bertuhankan begitu, satu. Islam Bertuhankan sama dengan satu. tauhid nggak? Apakah Islam Iya, artinya bertuhankan satu. Islam bertuhankan satu, Nabi Isa juga bertuhankan satu, bukan 3. Kamu tahu? Gantian bertanya, Hindu- gantian. Hindu Tuhannya Kenapa berapa? kok? Sekarang Kenapa saya tanya gantian dulu kamu, bertanya? Hindu agama Nggak bisa Hindu habis Tuhannya berapa? pertanyaannya. Coba Saya tunjukkan tanya, di Hindu mana Tuhannya- Yesus kenal Kristen, pakai data. Kau aja nggak bisa menunjukkan Isa beragama Islam. Udahlah, kau on memang nggak nyampe otakmu. Nggak nyampe. Dari